Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ramadhani dari kelas 2D dengan NPM 257521113. Di sini saya akan menjelaskan tentang simple past tense, present perfect tense, future tense using be going to, future tense using will, modal can and could, modal must and mustn't. Hello everyone, today I will explain simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi dan selesai di masa lampau. Untuk keterangan waktunya, yaitu ada yesterday, last week, last month, last year, dan 2 days ago. Untuk contoh yang positifnya, yaitu I sold wood product yesterday. Untuk yang negatif, I did not sell wood product yesterday. Untuk interrogatifnya, did you sell wood product yesterday? Untuk fungsinya sendiri, untuk menyatakan kegiatan yang terjadi dan selesai di masa lalu, untuk menceritakan pengalaman masa lalu, dan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Untuk yang kedua itu ada present perfect tense, digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah terjadi dan masih berhubungan dengan kondisi sekarang. Untuk keterangan waktunya itu ada already, yet, ever, never, since, for. Untuk contoh positifnya, we have increased our sales this year. Untuk negatifnya, we have not increased our sales this year. Untuk interrogatifnya, have we increased our sales this year? Untuk fungsinya, untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di masa lalu tetapi masih berhubungan dengan saat ini, dan menyatakan pengalaman tanpa menyebutkan waktu yang spesifik, serta menyatakan kegiatan yang baru saja selesai. Yang ketiga itu ada be going to. Be going to digunakan untuk menyatakan rencana yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kata keterangan waktunya ada tomorrow, next week, next month, next year. Contoh positifnya itu ada I'm going to open a new business next year. Untuk negatifnya ada I'm not going to open a new business next year. Untuk interrogatifnya itu ada Are you going to open a new business next year? Fungsinya itu untuk menyatakan rencana masa depan, menyatakan niat yang sudah direncanakan, menyatakan prediksi berdasarkan bukti yang ada. Untuk yang keempat itu adalah will, digunakan untuk menyatakan keputusan, spontan, prediksi, atau janji. Kata keterangan waktunya tomorrow, soon, later, next week. Untuk contohnya yang positif, I will help customer tomorrow. Untuk yang negatif, I will not help customer tomorrow. Untuk yang interrogatif, will you help customer tomorrow? Untuk fungsinya, untuk menyatakan keputusan yang dibuat secara spontan, menyatakan prediksi, menyatakan janji atau tawaran, menyatakan kesediaan atau melakukan sesuatu. Yang kelima itu ada can dan could. Can digunakan untuk menyatakan kemampuan saat ini. Untuk contoh positifnya, I can calculate business profit. Untuk negatifnya, I cannot calculate business profit. Untuk interrogatifnya, can you calculate business profit? Untuk yang could digunakan untuk kemampuan di masa lalu atau permintaan yang lebih sopan. Untuk contohnya ada I could manage a small business last year. Untuk negatifnya, I could not manage a small business last year. Untuk interrogatifnya ada could you help me prepare the sales report? Untuk fungsi can yaitu untuk menyatakan kemampuan meminta izin, meminta bantuan, menyatakan kemungkinan. Untuk fungsi could yaitu untuk menyatakan kemampuan di masa lalu, meminta bantuan dengan lebih sopan, meminta izin secara sopan, menyatakan kemungkinan-kemungkinan. Yang keenam itu ada must dan mustn't. Must digunakan untuk menyatakan keharusan. Contoh positifnya, we must record every transaction. Untuk negatifnya, we must not ignore customer complaints. Untuk interrogatifnya, must we record every transaction. Untuk fungsinya, menyatakan keharusan, menyatakan kebutuhan yang penting, memberikan saran yang kuat. Untuk mustn't digunakan untuk menyatakan larangan atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Untuk fungsinya, menyatakan larangan, menyuruh seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, untuk menyatakan aturan yang tidak boleh dilanggar. Untuk contoh positifnya itu ada we mustn't cheat on exam. Untuk negatifnya,
We mustn't skip classes. Untuk interrogatifnya ada must we not cheat on exam?